Pada masa Orde Baru, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Polri ya, Iya. itu kan sepenuhnya didrive oleh Presiden Soeharto, sepenuhnya. Sehingga dan pada masa Orde Baru itu nggak membutuhkan keadilan. Yang nggak boleh diintervensi oleh hukum pun adalah ketika seorang wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya tidak bisa ditersangkakan. Iya. Nah, dari informasi yang tadi disampaikan oleh Bang Zulfan, kawan ini kayaknya memang tidak sedang menjalankan tugas jurnalistik. Nah, Kemudian ketika ada sengketa di situ atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan-pemberitaan pers ini, dia mengadunya ke Dewan Pers. Pertama dia melakukan hak jawab, somasi segala macam. Ada semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Kalau penegak hukum marah kan pasti orang jadi tersangka kan. Mereka punya alatnya untuk itu dan diberi kewenangan oleh undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Zulfan Lindan Review, kita kembali berjumpa dalam diskusi yang seru dengan Bang Zulfan Lindan. Sangat perlu menyebutkan ini episode keberapa, tapi ini udah banyak episode Zulfan Lindan Review. Nah, Kenapa nggak unpacking review aja? kan kita sudah pakai nama Zulfan Lindan Review, Pak. Kalau mau sudah bikin unpacking review berarti itu program baru, Bang. Boleh juga sih. Apalagi kan kita formatnya bertiga nih sekarang. Kita selain Bang Zulfan sudah kehadiran tim riset dari Unpacking Indonesia, Siap. Ahmad Khairul. Apa yang kita bahas ini, Om Budi? Kita membahas tentang wajah hukum dari pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Gibran ini. Nah, kita tahu bahwa wajah hukum dari Presiden atau pemerintah ada 3 institusi. Iya. Dari Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Nah, kita ingin hampir sebulan atau hampir 6 bulan ini, Bang, ya kan? Presiden Prabowo banyak melakukan gebrakan-gebrakan, ya, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. KPK maupun Kejaksaan yang didukung oleh Kepolisian. Tapi ternyata tetap ada celah-celah yang seolah-olah ini fasis. Ya, ini udah melampaui kewenangan dari aparat penegak hukum. Terakhir kasusnya adalah ketika kita tahu tiba-tiba ada seorang pemret, anggap begitu, Bang, dari sebuah stasiun TV yang tersangka oleh Kejaksaan, dijadikan dalam kasus suap, ya kan? Nah, kita nggak tahu apakah benar Kejaksaan menemukan bukti saksi yang menyebut bahwa teman kita ini benar menerima suap, tetapi kemudian dijadikan tersangka dan ditahan. Nah, dalam perspektif hukum sebenarnya semua orang sama di mata hukum. Apalagi wartawan boleh juga ditahan. Ya. Tetapi ketika wartawan itu ditahan dalam rangka dia menjalankan tugas jurnalistiknya, itu yang nggak boleh. Nah, menurut Abang ini, ketika wajah hukum Presiden ada yang kemudian dinilai oleh publik seolah-olah ada yang di luar batas, ini apakah yang diinginkan oleh Presiden juga, Bang, menurut Bang Zulfan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi yang sekuler dan Khairul Ahmad Khairul yang belaga santris. Gua sekuler disebut ya. Tapi pada substansi kan sama. Iya. Yang penting hatinya. Itu kan lisan-lisannya aja yang berbeda, ya kan. Nah, sebenarnya betul bahwa wajah Presiden itu di dalam bentuk keadilan hukum itu memang ada di Jaksa Agung, kemudian KPK, dan Kepolisian. Nah, pada masa Orde Baru, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Polri ya, Iya. itu kan sepenuhnya didrive oleh Presiden Soeharto, sepenuhnya. Sehingga dan pada masa Orde Baru itu nggak membutuhkan keadilan, karena memang sistem kita tidak demokratis. Walaupun ada pemilu berkali-kali, ya kan, tapi orang tahu semuanya sistem kita sangat otoriter. Tidak boleh berbeda, tidak boleh punya pendapat, tidak boleh macam-macam lah. Apalagi kebebasan pers.
begitu banyak media-media pers yang diredel kan waktu itu. Nah, kalau KPK ini kan boleh kita katakan lembaga independen. Presiden tidak bisa ikut campur. Tetapi ini juga penting karena presiden bisa memberikan masukan kepada KPK dalam batas-batas tertentu. Ya, kalau Kejaksaan Agung dan Polri itu kan sepenuhnya memang di bawah Presiden. kendali presiden. Nah, kalau masa Orde Baru misalnya Kejaksaan dan Polri diperintahkan untuk melakukan sesuatu, apakah itu adil atau tidak nggak penting, ya kan? Oleh Soeharto gitu ya. Tetapi kan pada orde sekarang misalnya Pak Prabowo, Pak Prabowo juga bisa mengarahkan Jaksa Agung dan Polri untuk berbuat keadilan, ya kan? Dan harapan kita kan begitu. Ya. Nggak mungkin kita mengharapkan Prabowo ini melakukan mengarahkan Kejaksaan ataupun Polri untuk melakukan tindakan yang tidak adil, kan nggak mungkin. Itu dalam persepsi kita kan seperti itu. Oleh karena itu Kejaksaan dan Polri itu bisa mengarahkan Pak Prabowo bisa mengarahkan Polri dan Kejaksaan untuk berbuat adil gitu dalam aspek pelaksanaan penyelenggaraan hukum gitu loh. Penegakan hukum lah. Ya, penegakan hukum kan. Nah, jadi inilah sebenarnya wajah presiden dari segi keadilan hukum. Ya, ini kan kita harapkan seperti itu. Nah, sehingga kasus-kasus hukum yang sudah ditangani oleh Polri dan Jaksa itu tentu kita harapkan itu berjalan mulus, berjalan sampai pada tingkat finalisasinya ada finalisasinya, bukan menggantung tidak selesai, orang bingung kemana nih arahnya, iya kan? Nah, itu yang kita harapkan. Dan yang kemudian proporsi antara Polri dan Jaksa ini batas-batasannya di mana? Nah, misalnya di dalam kasus apa tadi itu Jak TV. Jak TV. Nah, ini di dalam penahanan si TB ini, Itu pemberitaannya, Tian lah. iya, ini wewenang jaksa atau wewenang polisi nih, ya kan? Memang yang sedang ditangani itu adalah kasus yang ditangani oleh kejaksaan, gitu kan? Dan dia terlibat di situ. Nah, ini kan tapi confuse gitu loh. Ini harus ada jelas. Makanya sekarang ini ada rancangan undang-undang Polri. Saya dengar juga ada rancangan undang-undang kejaksaan. Nah, ini harus jelas ini. Tugas-tugas yang ditangani oleh Jaksa dan Polri sampai sejauh mana di bidang hukum dalam penegakan hukum ini, gitu. Kita juga, walaupun kita nih podcast kan kita dianggap bagian dari media, Betul. ya kan? Karena kita mengkomunikasikan informasi dan macam-macam kepada masyarakat, kepada publik. Nah, kita juga tidak membabi buta juga, membela wartawan, membela apakah wartawan media. Wartawan cetak seperti televisi, elektronik, ataupun wartawan media cetak ya. Kita kan proporsional juga. Kalau memang ada kesalahan, ya kejaksaan bisa aja mengambil tindakan. Tetapi kan memang kesalahan itu kan harus memang dengan bukti-bukti yang jelas gitu loh, yang cukup ya. Sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat. Saya kira gitu. Ya, kalau dianggap bahwa ketika ada yang dianggap kejaksaan terlibat dalam sebuah kasus korupsi, even itu suap, dan itu melibatkan media atau melibatkan seorang wartawan atau jurnalis, apakah ini harus ke Dewan Pers dulu sebagai pelindung dari organisasi media atau pers, atau memang kejaksaan bisa langsung meniadakan pers tanpa memanggil dulu Dewan Pers, atau memang sepertinya harusnya seperti apa, Bang? Ini yang rancu mungkin. Ya, saya kan begini, saya tadi pagi itu menonton penjelasan dari Dewan Pers. Oh, Dewan Pers. Karena dari Dewan Pers ada Toto ya. Toto Wakil Ketua Dewan Pers. Ya, itu datang ketemu Jaksa Agung menanyakan soal kasus Jak TV ini. Iya.
Ya di situ dia mendapatkan penjelasan bahwa beberapa hal. Jadi misalnya ada upaya-upaya menyebarkan berita, ya. Kemudian membiayai berita-berita lewat media-media gitu. Berita-berita negatif barangkali ya. Ya, ada dana yang mengalir untuk membiayai media-media lain juga untuk persoalan kasus yang ditangani oleh jaksa, gitu loh. Kemudian mengungkap bahwa jaksa-jaksa yang sebenarnya kalau kita buka filenya ada di sini penjelasan kejaksaan ya. Saya supaya nggak salah nih kita, ya kan? Artinya memang keterlibatan kawan ini memang terkait dengan kasusnya, Bang, bukan dalam konteks sedang menjalankan tugas jurnalistik. Ya. Jadi dianggap begini. 11 April ya, dalam perkara Aquo penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen kebutuhan sosial, movement, lembaga survei, seminar nasional bangun narasi publik, key opinion leader tentang penanganan perkara tata niaga komunitas timah, gitu kan. Importasi gula oleh kejaksaan dan timah dengan iupnya, kemudian kasus importasi gula dan oleh kejaksaan dengan biaya sebesar 2.412 juta misalnya. Ada lagi bukti-bukti invoice tagihan 153 juta sekian. Ya. Untuk apa? 153 juta itu pembayaran 14 berita topik alasan tidak lanjut kasus impor gula. Oh. Berita topik tanggapan jamin ginting. Ya. 10 berita topik Ronald Lablobli, apa nih? Lablobli. 15 berita topik tanggapan Dian Puji dan Profesor Romli. Macam-macam lah tuh. Dokumen campaign melalui podcast dan media streaming misalnya. Ada juga macam-macam ya yang dituduhkan. Rekap konten dan komentar di platform Instagram tentang penanganan kasus tata niaga komoditas timah, kasus importasi gula oleh kejaksaan. Nah mungkin di sini ungkapan-ungkapan yang sedang direncanakan oleh kejaksaan ini bisa jadi dianggap terbongkar, ya kan? Itulah yang mungkin dianggap oleh kejaksaan sebagai apa tadi? Perintah penyidikan, gitulah. Nah ini kan persoalannya terus terang kita secara hukum kembali lagi. Ada memang hukum undang-undang tentang pers, kan? Undang 49 Ada juga tentang undang-undang tentang KUHP dan beberapa undang-undang. Ini kan makanya undang-undang ini kan tidak boleh tumpang tindih, ya kan? Apakah menurut Dewan Pers jaksa boleh melakukan itu? Sebaliknya jaksa merasa bahwa dia juga bisa melakukan itu. Nah ini kan harus ada klarifikasi. Menurut saya memang pada akhirnya ini masuk ke pengadilan. Ya kan? Proses ini harus masuk ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan benar dan tidaknya. Kemudian pengacaranya pun ikut ditahan juga kan? Nah jadi memang begini, memang bahaya sekali kalau kita dunia pers ini terlibat di dalam persoalan-persoalan yang sensitif seperti ini. Dan ini kan sensitif sekali dan termasuk wilayah bahaya ini kan. Bahwa sebenarnya kita tidak usah masuk terlalu jauh terlibat dalam kasus-kasus hukum ini. Gitu. Apalagi dan itu kan sehingga membuat kita tidak objektif dalam pemberitaan. Iya kan? Kalau memang ini ada unsur kepentingan. Nah, oleh karena itu sampai saat ini tidak bisa diambil keputusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya kan? Ini semuanya masih subjektif. Oleh karena itu kan kita kembalinya nih kepada pengadilan. Siapa yang bisa membuktikan mana yang salah. Tapi kan persoalannya ini kan sudah terjadi penahanan terhadap TB dan pengacaranya dan beberapa orang lagi ya.
SM dan Nah, JS. jadi ya kita harapkan sampai segitu dan kita harapkan pengadilan memang bisa memutuskan seadil-adilnya, Oke. sebenar-benarnya kan itu. Baik Bang. Nah memang dari penjelasan dari Bapak tuh tadi, ini kan kebetulan 20 tahun dia jadi wartawan Bang lebih ya kan. Kemudian juga sekarang praktisi hukum juga nih Cak Irul. Ternyata Rul, ini kawan kita ini juga bukan sedang menjalankan tugas jurnalistiknya ternyata. Ya dan padahal yang dilindungi oleh undang-undang yang nggak boleh diintervensi oleh hukum pun adalah ketika seorang wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya tidak bisa ditersangkakan. Iya. Nah dari informasi yang tadi disampaikan oleh Bang Zulpan, kawan ini kayaknya memang tidak sedang menjalankan tugas jurnalistik. Nah persoalannya gimana nih Lur? Apakah memang ini dia bisa terkait dengan kasus pidana suapnya atau korupsinya, asal memang ini harus lewat Dewan Pers dulu? Ya, sepanjang pengalaman saya sebagai wartawan sekitar 25 tahunan lah gitu ya. Dan terlibat Umur lo berapa sekarang? baru 30 sekian Bang. Jadi dan selama berkecimpung di AJI juga kita banyak mengadvokasi kasus-kasus yang seperti ini ya. Jika memang seorang jurnalis itu terlibat istilahnya bukan terlibat ya, tapi menjalankan terkait dengan pekerjaan dia sebagai jurnalis ya kan ya. Baik dia mengeluarkan berita dicetak, online atau televisi, dia memang dilindungi oleh Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40 yang 99 itu. Kemudian ketika ada sengketa di situ atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan-pemberitaan pers ini, dia mengadunya ke Dewan Pers. Pertama dia melakukan hak jawab, somasi segala macam. Ada semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Nah, ketika proses somasi hak jawab tidak ketemu, barulah Dewan Pers turun tangan. Diadakanlah mediasi di situ. Nah, kalau seandainya Dewan Pers merasa bahwa ini berpotensi menjadi sebuah perkara pidana, nah baru itu diserahkan ke pihak aparat kepolisian atau kejaksaan, aparat penegak hukum lah gitu. Tapi ketika ini seorang wartawan melakukan kerja-kerja jurnalistik dan mereka melakukan tugasnya pun dengan berkaidah kepada kode etik jurnalistik dan muncul suatu sengketa di kemudian hari, itu Dewan Pers yang akan memediasi terlebih dahulu. Kita kelarin dulu lah di Dewan Pers nih. Nah, nanti di situ nanti akan ketemu kalau emang ini ada pelanggaran pidananya, perdatanya segala macam, baru itu akan berlanjut ke ke pengadilan lah. Tapi jika ini tidak terkait dengan kerja-kerja jurnalistik atau murni karena urusan pribadi dia entah bisnis atau apa, ya aparat penegak hukum bisa masuk langsung Bisa masuk langsung. Bisa masuk langsung. Karena untuk kerja-kerja pers kan hukum kita punya kaidah nih Bang yang disebut dengan lex specialis erogat lex generalis gitu. Kaidah hukum yang spesifik yang khusus itu akan menapikan kaidah hukum yang umum. Nah, pidana ini kan umum nih. Sementara undang-undang pers itu khusus. Karena memang dia dibuat untuk melindungi pers, untuk menjamin kebebasan pers. Apalagi kita waktu itu ya eranya euforia reformasi segala macam kan. Ini semacam berkah lah pers untuk melakukan tugas-tugasnya. Tapi jika kebebasan yang sudah kita nikmati saat ini digunakan semena-mena misalnya, ya juga ada konsekuensi hukum juga di situ. Terkait dari dengan apa yang diterima Toto dari kejaksaan sebagai wakil dari Dewan Pers ya kan. Aktivitas kawan TB ini ternyata tidak sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Kira-kira kalau itu kemudian dianggap kejaksaan kebablasan ya untuk menetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung menahan, itu sudah benar atau tidak benar menurut? Kalau menurut saya jika memang itu tidak terkait dengan kerja-kerja jurnalistik ya dan kejaksaan memiliki bukti permulaan yang sudah cukup, ya tidak salah apa yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melakukan proses hukum langsung ke yang bersangkutan. Tanpa mengkonfirmasi sempurna ke Dewan Pers. Ya, tapi jika itu terkait misalnya dengan pemberitaannya benar bahwa soal berita ini dia salah, sementara proses membuat berita itu kan nggak gampang. Kemudian juga sebagai wartawan sirka paham. Kan persoalannya begini, tanpa proses, misalnya tiba-tiba langsung orang dijadikan tersangka dan Polahan. Iya, tersangka dan terjadi penahanan misalnya kan. Nah itu kan hak subjektif penyidik Bang. Penyidik punya hak subjektif untuk menahan atau tidaknya seorang tersangka.
berdasarkan bukti-bukti yang mereka dapatkan. Terus juga dengan Alat bukti ya. alat bukti. ancaman pinanya biasanya 5 tahun ke atas itu, dan pihak aparat penegak hukum punya istilahnya semacam inilah analisa segala macam berdasarkan pendapat dia secara seperti bahwa ini harus ditahan. Mereka punya itu, ada haknya, ada Ya seperti KPK juga lah. betul ya. Karena secara general prinsip kerja KPK dan kejaksaan ini kan hampir sama, Bang. Tetap juga mengacu kepada KUHP. Tapi intinya kan begini tadi, yang menarik apa yang disampaikan baik oleh Budi ataupun Khairul ya, bahwa yang dilindungi oleh undang-undang pers adalah ketika jurnalis secara profesional menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi persnya, iya betul. baik di dalam liputan ataupun di dalam pemberitaan. Iya. Tetapi ketika keterlibatan itu di luar aspek itu, ya kan, misalnya, tapi kan begini prinsip, kita jangan sampai salah juga ya mempunyai persepsi. Sejauh mana kita menjamin suatu pemberitaan misalnya tidak ada kepentingan tertentu dari media ataupun dari jurnalisnya kan, ya itu kan jadi masalah juga kan gitu. Nah ini kan dianggap begini, ini ada kasus ini sedang ditangani oleh jaksa sedang menyidik, mencari, melengkapi semua data-data ini, ya kan, tiba-tiba media mengungkap. Nah ini jadi kita nggak bisa ini secara hukum, kita nggak bisa memvonis nih apakah jaksa salah ataupun wartawan salah, gitu, nggak bisa. Kembali lagi kan memang pengadilan yang harus memutuskan. Nah, ya. Jadi gini, Bang, kalau seandainya media ini ya melakukan tugas dan fungsi jurnalistiknya untuk mengkritisi atau mengawasi pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, itu mereka juga berhak untuk melakukan itu sebagai fungsi kontrol sosial juga kan. Iya. Media kan termasuk sudah dianggap sebagai, selain watchdog, anjing penjaga, mereka juga dianggap sebagai pilar demokrasi yang keempat kan setelah Res Politika. Jadi ini yang juga harus kita hormati. Nah, perkara nanti dia ada berlaku salah dalam tugas-tugas jurnalistik itu ada kode etik yang mengatur, Bang. Ada kode etik di situ, ada internal redaksinya juga pasti ada mempunyai semacam dewan etik. Biasanya setiap media yang besar, yang profesional itu pasti punya orang itu, pasti memiliki semacam mahkamah etik. Ya. Jadi ketika reporter misalnya melakukan suatu pelanggaran kode etik dalam menyiarkan suatu berita, itu bisa diadili oleh internal mereka sendiri, atau ketika ada protes dari masyarakat bisa mengadu juga ke Dewan Pers. Iya. Nah, memang dalam kasus Jak TV ini, Bang, yang ditemukan oleh kejaksaan adalah ternyata tersangka TB ini membuat berita-berita negatif tentang kejaksaan yang sedang mengenai perkara yang terkait dengan pengacara yang juga ditetapkan sama dengan TB ini. Jadi memang dia tidak sedang menjalankan tugas persnya, tetapi membangun semacam framing barangkali kan, menyudutkan kejaksaan. Nah itu juga mengajak media-media lain untuk memberitakan hal yang sama dengan biaya bisa dibuktikan, termasuk katanya melakukan demo-demo ke kejaksaan, macam-macam lah. Iya. Nah ini kan yang mungkin menjadi pihak kejaksaan itu marah. Ya marah ini, kalau penegak hukum marah kan pasti orang jadi tersangka kan. Mereka punya alatnya untuk itu dan diberi kewenangan oleh undang-undang. Ini kan yang marah kan institusi kan, gitu loh. Nah jadi menurut saya itu kembali lagi bahwa apapun kita mau diskusi di sini panjang lebar, berkitab-kitab, berjilid-jilid, ya kan. Jadi kita tetap tidak bisa mengambil satu kesimpulan dan keputusan bahwa siapa salah, siapa benar. Iya. Oleh karena itu kita kembalikan ini kepada pengadilan. Silakan Majelis hakim melihat case ini kan. Case ini, iya. Ya kan mungkin apakah nanti didampingi oleh Dewan Pers, ya kan. Tapi ketika Toto keluar dari kejaksaan, Dewan Pers semacam menyayangkan atau mengeluhkan sikap kejaksaan nggak, Bang? Waktu Toto? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke.
kita kan biasanya begini Bang, kalau misalnya Dewan Pers merasa ada anggotanya yang Nggak ada. hukum biasanya Saya lihat tadi di penting. TV One tidak ada misalnya menyayangkan kenapa kejaksaan ini melakukan langkah-langkah ini tanpa bicara dengan Dewan Pers dulu, itu nggak ada ya. Nah, jadi kalau saya lihat memang bahwa ya ini saling menunggu lah. Saling menunggu. Saling menunggu. Oke? Kita memang berharap Bang segera jangan sampai ada persepsi yang menuduh bahwa wartawan salah atau kejaksaan yang salah. Jadi kita tetap kawal case ini sebentar lagi masuk ke pengadilan ya kan. Baru kita bisa lihat dengan jelas duduk perkara yang sebenarnya. Terima kasih Bang Zulfan atas waktunya. Cak Irul, terima kasih. Menonton Zulfan Linan Review, demikian bincang-bincang singkat kita tentang bagaimana sikap dan wajah hukum dari pemerintah saat ini. Dan sejauh ini baik-baik saja dan kita tunggu apa kelanjutannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Khairul yang nutup, akhirul kalam. Akhirul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus difasin bro. Oke ya. Assalamualaikum. Terima kasih.